Sejarah PSSI. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang dibentuk tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda, kelahiran PSSI betapapun terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa saat-saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. Awal mula berdirinya PSSI. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosrosugondo. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Hekelenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda, Sisten en Lausada, yang berpusat di Yogyakarta. Di sana ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi, Suratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari Sisten en Lausada, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan, dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, Suratin menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda. Suratin melihat sepak bola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi menghindari sergapan polisi Belanda PID. Kemudian ketika diadakannya pertemuan di Hotel Kecil Binnenhof di Jalan Kramat 17, Jakarta dengan Suri, Ketua VIJ Voetbalbond Indonesische Jakarta, bersama dengan pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi persepakbolaan kebangsaan, yang selanjutnya dilakukan juga pematangan gagasan tersebut di kota Bandung, Yogyakarta dan Solo yang dilakukan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadiwasito, Amir Noto Pratomo, A. Hamid, Soekarno, bukan Bung Karno, dan lain-lain. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi atau kurir seperti dengan Sudiro di Magelang, Ketua Asosiasi Muda. Kemudian pada tanggal 19 April tahun 1930, berkumpullah wakil dari VIJ Syamsuddin, mahasiswa RHS, wakil Bandoengse Indonesische Voetbalbond BIVB Gatot, Persatuan Sepak Bola Mataram PSM Yogyakarta, Daslam Hadiwasito, A. Hamid, M. Amir Noto Pratomo, Fortenlense Voetbalbond VVB Solo Soekarno, Madioense Voetbalbond MVB Kartodamujo, Indonesische Voetbalbond Magelang IVBM EA Mangindaan, saat itu masih menjadi siswa HKS Sekolah Guru, juga Kapten Kes IVBM Surabaya se Indonesische Voetbalbond SIVB, diwakili Pamuji. Dari pertemuan tersebut maka, lahirlah PSSI Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Nama PSSI ini diubah dalam Kongres PSSI di Solo 1950 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang juga menetapkan Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI. Begitu PSSI terbentuk, Suratin DKK segera menyusun program yang pada dasarnya menentang berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Belanda melalui NIVB. PSSI melahirkan Stridik Program, yakni program perjuangan seperti yang dilakukan oleh partai dan organisasi massa yang telah ada. Kepada setiap bonden atau perserikatan diwajibkan melakukan kompetisi internal untuk strata 1 dan 2, selanjutnya ditingkatkan ke kejuaraan antar perserikatan yang disebut Steden Toernooi, dimulai pada tahun 1931. Di Surakarta, kegiatan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI, kemudian menggugah Susuhunan Pakubuwono X,
Setelah kenyataan semakin banyaknya rakyat pesepak bola di jalan atau tempat-tempat dan di alun-alun di mana kompetisi satu perserikatan diadakan. Paku Buwono X kemudian mendirikan Stadion Sriwedari lengkap dengan lampu sebagai apresiasi terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI. Stadion itu diresmikan Oktober tahun 1933. Dengan adanya Stadion Sriwedari ini kegiatan persepak bolaan semakin gencar. Lebih jauh Suratin mendorong pula pembentukan Badan Olahraga Nasional agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan dominasi Belanda. Tahun 1938 berdirilah ISI Ikatan Sport Indonesia yang kemudian menyelenggarakan Pekan Olahraga 15–22 Oktober tahun 1938 di Solo. Karena kekuatan dan kesatuan PSSI yang kian lama kian bertambah, akhirnya NIVB pada tahun 1936 berubah menjadi NIVU Netherlands Indische Voetbal Unie dan mulailah dirintis kerjasama dengan PSSI. Sebagai tahap awal NIVU mendatangkan tim dari Austria, Wiener Sport Club pada tahun 1936. Pada tahun 1938 atas nama Dutch East Indies, NIVU mengirimkan timnya ke Piala Dunia 1938, namun para pemainnya bukanlah berasal dari PSSI melainkan dari NIVU walaupun terdapat 9 orang pemain pribumi Tionghoa. Hal tersebut sebagai aksi protes Suratin, karena beliau menginginkan adanya pertandingan antara tim NIVU dan PSSI terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian kerjasama antara mereka, yakni perjanjian kerjasama yang disebut Gentleman's Agreement yang ditandatangani oleh Suratin PSSI dan Masterbrook NIVU pada tanggal 5 Januari tahun 1937 di Yogyakarta. Selain itu, Suratin juga tidak menghendaki bendera yang dipakai adalah bendera NIVU Belanda. Dalam Kongres PSSI 1938 di Solo, Suratin membatalkan secara sepihak perjanjian dengan NIVU tersebut. Suratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942, setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun-tahun 1940 sampai tahun 1941 dan terpilih kembali di tahun 1942. Masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam berkompetisi, karena Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Taikukai, yakni Badan Keolahragaan bikinan Jepang, kemudian masuk pula menjadi bagian dari Gelora 1944 dan baru lepas otonom kembali dalam Kongres Pori III di Yogyakarta 1949. Perkembangan PSSI. Pasca Suratin, ajang sepak bola nasional ini terus berkembang walaupun perkembangan dunia persepakbolaan Indonesia ini mengalami pasang surut dalam kualitas pemain, kompetisi dan organisasinya. Akan tetapi olahraga yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya. PSSI sebagai induk dari sepak bola nasional ini memang telah berupaya membina timnas dengan baik, menghabiskan dana miliaran rupiah, walaupun hasil yang diperoleh masih kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan pada cara pandang yang keliru. Untuk mengangkat prestasi timnas, tidak cukup hanya membina timnas itu sendiri, melainkan juga dua sektor penting lainnya yaitu kompetisi dan organisasi, sementara tanpa disadari kompetisi nasional kita telah tertinggal. Padahal di era sebelum tahun 70-an, banyak pemain Indonesia yang bisa bersaing di tingkat internasional, sebut saja era Ramang dan Tan Leong Ho, kemudian era Sucipto Suntoro dan belakangan era Roni Patinasarani. Dalam perkembangannya PSSI sekarang ini telah memperluas jenis kompetisi dan pertandingan yang dinaunginya. Kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI di dalam negeri ini terdiri dari divisi utama yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir. Divisi 1 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir. Divisi 2 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir. Divisi 3 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus amatir.
Kelompok umur yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain di bawah usia 15 tahun U15, di bawah usia 17 tahun U17, di bawah usia 19 tahun U19, di bawah usia 23 tahun U23. Sepak bola wanita, futsal. PSSI pun mewadahi pertandingan yang terdiri dari pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak perkumpulan atau klub sepak bola, pengurus cabang, pengurus daerah yang dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan PSSI sesuai dengan program yang disusun oleh PSSI. Pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mendapat izin dari PSSI. Pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Daerah Porda dan Pekan Olahraga Nasional PON. Pertandingan lainnya yang mengikut sertakan peserta dari luar negeri atau atas undangan dari luar negeri dengan izin PSSI. Kepengurusan PSSI pun telah sampai ke pengurusan di tingkat daerah di seluruh Indonesia. Hal ini membuat sepak bola semakin menjadi olahraga dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November tahun 1952 pada saat Kongres FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC Asian Football Confederation tahun 1952. Bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF ASEAN Football Federation di zaman kepengurusan Cardono, sehingga Cardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya ketua kehormatan. Lebih dari itu, PSSI tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departemen Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui Skepmenkes RI nomor JA 5/11/6 tanggal 2 Februari tahun 1953, tambahan Berita Negara RI tanggal 3 Maret tahun 1953, nomor 18. Berarti PSSI adalah satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam Berita Negara sejak 8 tahun setelah Indonesia merdeka.